Tapi ingat yang kedua, api itu bukan hanya sifatnya yang menyucikan, sifatnya dari api adalah api itu perlu yang namanya korban. Untuk api bisa tetap menyala, maka bensin habis, minyak habis, lilin habis. Untuk mobil Anda bisa terus menyala, yang habis apa? Bensinnya habis. Jadi supaya Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita menjadi api yang menyucikan, maka perlu yang namanya korban. Korban apa? Klik. Untuk Roh Kudus tetap menyala, yuk Bapak Ibu, korbankan waktumu untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Dia tadi Nikolas di sini. Dia dalam kelemahannya dia harus berkomunikasi dengan saya, berhubungan dengan saya. Itu adalah korban waktunya dia. Tapi seringkali kita salah. Kita lebih baik mengorbankan Tuhan daripada mengorbankan waktu TikTokan. Betul gak? Kita lebih baik mengorbankan waktu untuk Roh Kudus, berbicara dengan Roh Kudus, daripada kita mengorbankan waktu kita untuk Instagram dan Netflix. Jangan dibalik ya hari ini. Korbankan Instagram, korbankan Netflix, demi kita ambil waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Roh Kudus, untuk dengerin firman Tuhan. Setuju katakan amin? Berat, aminnya berat ini kali ini ya. Korbankan apa lagi? Korbankan dagingmu untuk memilih ketaatan daripada hawa nafsu. Nikolas di sini tadi, saya mau tanya, kamu mau ya hidup kudus ya? Pilihan dia adalah mau. Kalau dia nggak mau, dia memilih untuk hidup dalam kebobrokan, nggak mungkin dia minta tolong sama saya. Ayo, setiap hari kita ngomong sama Roh Kudus, meskipun saya tahu kita nggak kuat. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau memilih untuk taat, tapi aku butuh pertolongan. Dan yang ketiga, korbankan apa lagi? Banyak sih korban, ini cuma contoh-contoh aja. Korbankan perasaan untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Pak Bu, dalam perjalanan Anda sebagai anak Tuhan, dalam perjalanan Anda sebagai orang Kristen, akan sangat mungkin perasaanmu akan dilukai. Sangat mungkin untuk perasaanmu dikecewakan sama orang lain. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan dibenci. Kamu orang Kristen, kamu akan dibenci. Tapi saya katakan, jangan korbankan Tuhan demi perasaanmu. Banyak orang mengorbankan Tuhan karena mereka merasa tersinggung. Banyak orang mengorbankan pelayanan karena merasa dikecewakan. Mereka mengorbankan waktu untuk Tuhan. Mereka bahkan mundur dari gereja. Mereka sudah gak gereja-gerejaan lagi. Kenapa? Karena tersinggung sama orang Kristen. Tersinggung sama hamba Tuhan. Banyak orang sedang melakukan itu hari-hari ini. Tapi saya kasih tahu ya, jangan korbankan Tuhan demi perasaanmu, melainkan korbankan perasaanmu untuk tetap ikut Tuhan apapun situasinya. Apalagi yang sudah melayani, atau siapapun Anda yang akan melayani di waktu yang akan datang, mau mendaftar melayani. Saya kasih tahu kepada Anda ya, siapapun Anda yang mau melayani atau yang melayani, kalau Anda belum siap disakitin dan kecewakan, lebih baik gak usah melayani dulu. Benar ya? Kalau Anda belum siap disakitin, belum siap dikecewakan, lebih baik gak usah pelayanan dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita real aja ya. Saya khotbah real apa adanya, belak-belakan aja ya. Seringkali politik di dalam pergerejaan itu lebih kejam daripada politik KPU. Oh di GSS enggak di GSS, di gereja lain. Ya tapi saya enggak tahu, mungkin dari gereja lain pindah ke sini semua. Ada sangat mungkin Bapak Ibu, dan ini kenyataannya, orang-orang yang di dalam gereja itu lebih kejam daripada orang-orang di dalam marketplace Anda. Dan itu real, kenapa? Karena banyak yang pakai topeng rohani. Topeng firman Tuhan. Tahu ayat hafal, bahkan setiap hari posting ayat, setiap hari di Instagram story-nya semuanya ayat-ayat. Tapi hidupnya penuh dengan kebencian. Banyak. Sebab itu Bapak Ibu siapapun Anda yang mau melayani ya, welcome, please welcome, silakan mau melayani. Tapi siap-siap dikecewakan, siap-siap disakiti. Tapi saya kasih tahu kepada semua orang,
Jangan korbankan Tuhanmu demi perasaanmu. Siapa Tuhanmu sih? Tuhan Yesus atau perasaan? Halo? Tuhan Yesus atau perasaanmu adalah Tuhanmu? Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhanmu, korbankan perasaan demi Tuhanmu. Setuju katakan yes? Api itu tetap menyala. Kadang memang butuh korban. Korban ketaatan kita. Korban waktu kita. Korban apalagi kita puasa itu juga korban. Makanya setiap hari kita doa puasa. Tampilkan Zoom-nya. Setiap hari kita doa puasa supaya apa? Kita mempersiapkan diri untuk kita menjadi korban yang hidup bagi Tuhan. Gereja ini supaya apinya bisa tetap menyala. Kita ngomong sebagai gereja ya, supaya gereja ini tetap apinya bisa menyala. Kita harus ada korbannya, korban doa, mesbah puasa. Ini harus kita lakukan. Saya berdoa Anda bisa mengikuti mulai besok jam 12 siang sampai jam 1 siang. Pakailah, sama 1 minggu ini kita berpuasa. Gak susah kok belajar. Amin. Api, ingat ya. Roh Kudus digambarkan seperti api. Api itu sifatnya menyucikan. Dan api itu sifatnya perlu korban. Yang kedua, yang terakhir sekarang. Tadi yang pertama, Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Dan yang kedua, Roh Kudus itu digambarkan seperti sungai. Nanti Bapak Ibu tolong baca di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Dan Bapak Ibu harus mengerti sungai itu memberikan hidup. Baca sama-sama Yeskiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi apa? Hidup. Di mana ada Roh Kudus, klik. Di situ ada kehidupan bagi roh kita. Mungkin Anda selama ini roh Anda sudah loyo. Sudah gak semangat memuji Tuhan, sudah gak semangat ke gereja, sudah gak semangat melayani. Mungkin dulunya sebelum COVID Anda mengebu-ngebu. Mungkin karena COVID, mungkin karena pandemi, mungkin karena tekanan hidup. Mungkin rohmu semakin redup. Saya kasih tahu di mana ada sungai Tuhan mengalir. Di situ ada kebangkitan rohani bagi roh Anda. Dan bukan hanya bagi roh kita, tapi bagi jiwa kita. Di mana ada roh Allah mengalir, di situ akan ada sukacita, damai sejahtera dan ketenangan. Apakah ada hari ini Anda yang datang dengan depresi, dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, jiwamu sedang rapuh. Bahkan dokter sudah mendiagnosis Anda dengan depresi, dengan anxiety, dengan skizofrenia. Saya kasih tahu ya, solusi dari depresi itu bukan healing. Tahu healing ya? Zaman sekarang kan zaman apa sedikit healing ke Bali, kemana, ke Lombok, ke Labuan Bajo dan lain-lain. Coba kembali Jakarta, pasti puyeng lagi. Itu bukan solusi. Solusi dari stres kita itu bukan dari datang ke dokter. Solusi depresi kita bukan datang ke dokter. Meskipun saya adalah seorang dokter dan saya sangat menghargai jasa-jasa dokter. Tetapi solusi dari depresi kita adalah Roh Kudus. Dia adalah solusi. Yang akan mengangkat semua depresi itu, dia akan gantikan dengan sukacita. Di mana sungai itu mengalir. Dan bukan hanya bagi jiwa kita, tetapi bagi tubuh kita secara fisik. Banyak kali di dalam Alkitab, di mana Roh Kudus itu melawat, kesembuhan secara fisik itu terjadi. Apakah hari ini ada Anda yang datang dengan sakit secara fisik? Apapun sakit penyakitmu, kalau Roh Kudus mengalir, kalau sungainya mengalir, dikatakan di situ akan ada kehidupan. Setuju katakan amin? Tapi ingat, apa sifatnya sungai? Sungai adalah air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang, ayo sekali lagi. Sungai adalah air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Roh Kudus itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau air yang dari tempat rendah ke tempat tinggi itu namanya sanyo. Bahasanya Roh Kudus tidak gambarkan seperti sanyo, seperti sungai. Sungai atau air selalu mencari tempat yang paling bawah. Dan ada Roh Kudus di sini, ada sungai di sini. Dan dia sedang mencari tempat yang paling rendah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tempat rendah itu?
Atau jangan-jangan di saat Anda berdoa, Tuhan aku mohon sungaimu mengalir. Tuhan temukan dalam hatimu bukan hati yang rendah tetapi hati yang tinggi alias tinggi hati. Pastikan kalau Anda doa Tuhan, aku mohon sungaimu untuk mengalir. Anda memintanya dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan. Maka sungai itu akan mengalir kepada Anda. Tanpa Anda gak usah maksa. Seringkali kita maksakan, paksa. Kita maksa untuk Roh Kudus memenuhi kita. Padahal sesimpel cari tempat yang rendah aja. Sebab itu saya akan close ya, silakan pemain musik WL Singers boleh maju ke depan. Jika kita ingin sungai itu mengalir dalam hidup kita, memberikan kehidupan bagi roh, jiwa dan tubuh kita. Klik, jadilah orang yang rendah hati dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hati dan rendah diri itu beda. Apa bedanya? Rendah hati itu berbicara bagaimana manusia dengan manusia. Saya catat, rendah hati itu harus, sombong jangan. Sekali lagi, rendah hati itu harus tetapi sombong gak boleh. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan merasa dirimu somebody. Kita bukan siapa-siapa. Jangan selalu kita merasa diri kita patut dihargain. Diri kita selalu lebih baik daripada orang lain. Jangan. Itu sombong namanya. Tuhan gak suka orang yang sombong. Anda ingin dibenci sama Tuhan, jadilah orang yang sombong. Anda ingin pekerjaanmu hancur, jadilah orang yang sombong. Tapi kalau Anda ingin hidupnya diangkat sama Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Karena ingin dialiri sama sungai kehidupan, jadilah orang yang rendah hati. Tapi ingat, rendah diri di hadapan manusia itu gak boleh. Kalau sampai Anda rendah diri, lalu Anda minder sama orang yang lebih kaya, lebih berprestasi, Anda minder, berarti Anda sedang menghina Tuhan yang besar di dalam diri Anda. Jangan minder sama orang. Ya, gak peduli dia sekaya apa, gak perlu minder. Tuhan yang sama yang memberkati dia, juga bisa memberkati Anda juga. Ada Tuhan besar di dalam hidup Anda. Tapi ingat, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu harus. Ini yang saya lakukan setiap hari, dan ini yang harus kita lakukan setiap hari. Kita merendah diri di hadapan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bukan siapa-siapa, aku gak bisa apa-apa, aku gak ada apa-apa tanpa Tuhan, aku terbatas tanpa Tuhan, aku adalah orang yang tak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Lakukan itu setiap hari. Setiap pagi, maka Anda akan lihat ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan yang ada di setiap pagi di kamar Anda. Ini yang saya lakukan setiap pagi di saat saya bangun. Saya cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan saya selalu merasa ada sukacita dan damai sejahtera dalam hati saya. Setiap kali sebelum saya berkhotbah, Bapak Ibu harus tahu bahwa saya ini menyadari kelemahan saya. Saya ini bukan orang yang pintar ngomong ya. Kalau ada orang seajak saya berdebat, saya pasti kalah. Saya menyadari keterbatasan saya itu ada saat saya ngomong sama orang lain. Ya. Kemampuan saya untuk berbicara, saya menyadari sejak saya kecil itu sangat terbatas. Sebab itu saya seringkali kalau naik ke atas mimbar itu saya grogi Bapak Ibu. Saya itu gelisah. Tapi setiap kali saya berkhotbah, saya selalu berdoa hal yang sama setiap kali saya berdoa kalau Bapak Ibu notice. Saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Itu bukan gimmick Bapak Ibu ya. Bukan gimmick. Tapi itu ada sebuah ketulusan saya di hadapan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, I'm nothing. Aku terbatas. Dan setiap kali saya doa seperti itu seperti ada damai sejahtera Tuhan. Itu memasuki hati saya. Ada damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hati saya. Sehingga saya bisa berbicara seperti ini di depan Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Merendah diri di hadapan Tuhan. Menyadari kita adalah orang-orang yang terbatas tanpa Tuhan. Sungai itu mencari tempat yang rendah. Saya mau tanya, apakah Anda orang yang rendah itu? Ataukah Tuhan mencari dan dia menemukan hati yang tinggi? Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tetapi pulang dari tempat ini saya kasih take home reflection. Anda renungkan ini di rumah. Dari apa yang saya khotbahkan. Nomor 1. Sudahkah kita bergantung kepada Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran? Karena dia adalah api yang menyucikan. Ataukah kita masih pakai kekuatan kita sendiri? Kalau kita pakai kekuatan sendiri, siap-siap burn out. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut kita. Roh Kudus adalah roh yang menuntun. Yang kedua, pengorbanan apa yang sudah kita ambil agar api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita? Atau jangan-jangan ini kita tidak pernah, sudah lama sejak kita berkorban buat Tuhan.
pulang dari tempat ini, berikan korban buat Tuhan. Apapun itu, waktumu, apapun yang Anda bisa, korban untuk Tuhan. Yang ketiga, sudahkah saya menjadi orang yang rendah hati dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kalau belum, inilah waktunya. Ada Roh Kudus di sini. Semuanya tutup matamu. Semuanya tutup matamu saat ini. Sekarang merendah diri di hadapan Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hatiku. Ada sungai yang mengalir di tempat ini. Sungai yang memberikan kehidupan. Sungai yang akan memberikan damai sejahtera. Sungai yang akan memberikan sukacita. Dan dia sedang mencari tempat yang rendah.